Tepat hari ini, 26 Desember, 17 tahun yang lalu, gempa berkekuatan 9,3 menyebabkan tsunami yang melanda wilayah Aceh. Saat itu, masyarakat Aceh yang wilayahnya masih bernama Nanggro Aceh Darussalam, sangat menderita karena kehilangan keluarga, kerabat, tetangga, dan teman dekatnya. Berikut adalah sejumlah fakta pasca insiden tsunami yang telah dikumpulkan. Menurut Bank Dunia, jumlah korban telah mencapai 167.000, baik meninggal maupun yang hilang. Selain itu, lebih dari 500.000 orang kehilangan rumah. Jumlah korban tewas itu belum termasuk korban tsunami di wilayah lain. Tsunami Aceh diketahui disebabkan oleh gempa dangkal berkekuatan 9,3 skala Richter sekitar 149 km dari Meulaboh. Sebanyak 14 negara terkena dampak tsunami menewaskan 230.000 orang. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, juga menyerukan peringatan 3 hari setelah kejadian pada tanggal 26 Desember 2004. Setelah kejadian itu, kendali pemerintahan Aceh diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2004 tentang langkah-langkah penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumut. Menurut dokumen harian Kompas, seluruh personel tingkat 1 Departemen Dalam Negeri, Depdagri, perlu mendukung aksi komprehensif Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara terhadap bencana alam. Langkah-langkah tersebut antara lain penanganan darurat, pemulihan mental, rehabilitasi, dan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Aceh. Untuk itu dibentuklah Tim Bantuan Rekonstruksi Pemerintah Daerah Aceh dan Sumut yang terdiri dari pejabat tingkat 1 dan tingkat 2. Tim pendukung ini didukung oleh Praja tingkat 3, Nindya Praja, Institut Manajemen Nasional, IPDN. Tsunami Aceh terjadi akibat interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Interaksi ini menyebabkan gempa berkekuatan 9,3 skala Richter di dasar laut pada kedalaman 10 km. Intensitas gempa ini menjadikannya salah satu bencana paling mematikan di abad modern. Tidak sampai di situ, sebelum gempa, ada juga gempa sebelumnya yang berlangsung selama 8-10 menit, dan juga menulis sejarahnya sendiri. Setelah serangkaian gempa bumi yang panjang, permukaan laut turun. Hal ini menjadi pertanda akan dimulainya tsunami sebelum melanda wilayah pesisir. Dengan kecepatan gelombang sekitar 360 km per jam, ketinggian tsunami Aceh diperkirakan mencapai 30 meter. Ini adalah 17 kali tinggi rata-rata orang dewasa dengan tinggi rata-rata 170 cm ketika berdiri sejajar dengan ujung. Namun, tinggi gelombang ini tidak sama di semua wilayah. Pemerintah saat itu memperkirakan kerugian akibat tsunami mencapai beberapa puluh triliun. Hal ini karena hancurnya ratusan ribu rumah dan fasilitas publik dan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya melakukan pinjaman Bank Dunia dan Asian Development Bank, ADB. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum saat itu, mengatakan pemerintah telah menetapkan 3 tahapan program di Aceh dan Sumatera Utara pasca gempa. Pertama, program bantuan darurat yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2005. Kedua, program rehabilitasi dimulai pada pertengahan 2005-pertengahan 2006. Ketiga, program rekonstruksi yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2009.